Gadis cilik dilatih untuk menjadi geisha sejak umur 9 tahun. Dia adalah salah satu dari sekian banyak anak perempuan yang nasibnya berubah secara drastis akibat kemiskinan yang melanda Jepang pada masa itu. Hal tersebut bermula saat tahun 1929, Kyoto, Jepang sedang dalam masa perubahan sosial dan ekonomi yang besar. Di tengah krisis ekonomi yang melanda seluruh negeri, keluarga Sakamoto di desa Yoroido menghadapi keputusan yang sangat berat. Ayah Chiyo, seorang nelayan tua, tak lain ayah dari gadis cilik itu, tidak lagi mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya setelah istrinya jatuh sakit parah. Desakan kemiskinan memaksa keluarganya untuk mengambil langkah putus asa, menjual Chiyo dan kakaknya Satsu. Sebelum kita berbicara tentang Chiyo, mari kita bahas sedikit tentang geisha. Banyak yang salah paham mengira geisha adalah semacam penghibur semata. Tapi sebenarnya geisha adalah seniman yang sangat terlatih dalam berbagai seni, mulai dari tarian, musik, hingga percakapan. Geisha bukanlah sekedar pelayan. Mereka adalah lambang budaya Jepang yang halus dan penuh disiplin. Di dunia geisha, seni adalah segalanya, dan mereka dididik dengan sangat keras untuk mencapai kesempurnaan. Coba bayangkan betapa menegangkannya harus tampil sempurna setiap saat. Dari cara berjalan hingga memainkan alat musik samisen, tak ada ruang untuk kesalahan, hanya ketelitian dan keanggunan. Dan ini hanya satu sisi dari dunia yang penuh rahasia ini. Sekarang kita masuk ke karakter utama kita, Chiyo. Chiyo dengan matanya yang besar dan berwarna abu-abu yang jarang ditemui, segera menarik perhatian seorang pedagang yang berhubungan dengan dunia geisha. Sementara kakaknya dijual ke rumah bordil di distrik kumuh, Chiyo dibawa ke Kyoto, kota besar yang gemerlap dan kaya budaya. Disinilah Chiyo memulai kehidupannya yang baru di sebuah okia, rumah khusus tempat para calon geisha dilatih. Namun dunia ini jauh dari gemerlap yang terlihat dari luar. Chiyo tinggal di okia Nita, dipimpin oleh seorang ibu asuh yang tegas dan penuh perhitungan. Namun Chiyo bukanlah anak yang disambut dengan hangat. Di sana dia langsung menghadapi tekanan besar dari Hatsumomo, geisha senior yang tinggal di okia itu. Hatsumomo dengan kecantikannya yang memukau namun kepribadiannya yang kejam memandang Chiyo sebagai ancaman sejak awal. Hatsumomo tahu bahwa dengan mata unik dan kecantikan alaminya, Chiyo sangat berpotensi menjadi saingannya di masa depan. Tidak hanya harus menghadapi kebencian Hatsumomo, Chiyo juga dijadikan seperti pembantu, dipaksa untuk melakukan pekerjaan rumah tangga sambil menghadapi latihan-latihan keras yang dibutuhkan untuk menjadi seorang geisha. Dalam sistem okia, semua gadis muda yang dibawa ke sana dijadikan investasi. Mereka dilatih keras untuk membayar hutang yang dibuat untuk menebus mereka. Okia adalah dunia yang penuh intrik, di mana setiap langkah salah bisa berakibat pada hukuman yang berat. Mau tahu kelanjutannya? Kuis, saksikan next part. Calon geisha ini dilatih sangat keras walau umurnya masih sangat belia. Pada tahun 1930-an, menjadi seorang geisha adalah satu-satunya jalan bagi banyak perempuan untuk keluar dari kemiskinan. Namun dengan harga kebebasan pribadi yang sangat mahal. Dan nasib Chiyo berubah secara drastis ketika dia bertemu dengan seorang pria yang dia sebut sebagai chairman pada tahun 1931. Ketika sedang berjalan di tepi sungai, setelah menghadapi penderitaan yang tak tertahankan, Chiyo menangis. Chairman, seorang pria kaya dan berwibawa, memperhatikannya dan memberinya es krim, serta menyisipkan uang ke dalam tangan Chiyo. Isyarat kecil ini memberikan harapan baru bagi Chiyo. Sejak saat itu, Chiyo memutuskan bahwa dia akan menjadi geisha agar suatu hari bisa berada di dekat Chairman. Perasaan cintanya yang dalam pada pria ini menjadi penggerak hidupnya yang baru. Di pertengahan tahun 1930-an, Chiyo mulai mendapat bimbingan dari geisha ternama, Mameha. Berbeda dengan Hatsumomo, Mameha dikenal anggun, bijak, dan penuh perhitungan. Dalam asuhannya, Chiyo menemukan sosok mentor yang mampu membantunya menghadapi segala tantangan. Mereka berdua berusaha keras untuk menjadikan Chiyo sebagai yang terbaik. Setelah melewati berbagai latihan yang melelahkan, Chiyo kini dianugerahi nama geisha Sayuri dan menjadi salah satu geisha paling tersohor di Kyoto. Namun jalan menuju ketenaran itu tidaklah mudah. Hatsumomo menggunakan segala cara untuk menghancurkan Chiyo, termasuk menyebarkan fitnah, mencemarkan namanya, dan menciptakan masalah dengan para klien-klien potensial. Pada usia sekitar 15 tahun, tepatnya pada tahun 1935, Sayuri memulai debutnya sebagai seorang geisha di distrik Gion, Kyoto. Kehidupannya berubah total. Dari
seorang gadis desa yang tak punya apa-apa, Sayuri kini adalah geisha muda yang bergaul dengan orang-orang paling berpengaruh di Jepang, mulai dari pengusaha kaya hingga politisi terkemuka. Namun, meski dia menikmati kemewahan dan prestis yang datang dengan status barunya, hatinya selalu kembali kepada Chairman, pria yang pertama kali memberinya secercah harapan di tengah penderitaannya. Ketika Perang Dunia Kedua pecah pada tahun 1941, seluruh Jepang berubah, termasuk kehidupan para geisha. Kyoto yang dulunya penuh dengan tarian anggun dan pesta-pesta mewah, berubah menjadi kota yang gelap dan penuh ketidakpastian. Mau tahu kelanjutannya? Kuis, saksikan next part. Gadis yang baru menikmati dunia geisha harus berlapang dada kehilangan ketenaran akibat Perang Dunia. Sayuri seperti banyak geisha lainnya harus beradaptasi dengan kondisi baru yang keras. Beberapa geisha dipaksa bekerja di pabrik-pabrik untuk membantu upaya perang, sementara yang lain kehilangan pekerjaan karena penurunan drastis dalam hiburan kelas atas. Namun setelah perang berakhir pada tahun 1945, Sayuri kembali mencoba membangun kehidupannya yang telah hancur. Dalam masa-masa sulit itu, hubungan Sayuri dengan Chairman menjadi semakin rumit. Selama bertahun-tahun, dia menyembunyikan cintanya yang dalam, tapi dia juga harus bersaing dengan pria lain seperti Nobu, seorang pengusaha yang sangat menyukainya. Nobu ingin menjadikannya pelindung resminya, sebuah status yang akan mengamankan kehidupan Sayuri, tetapi hatinya tetap milik Chairman. Klimaks dari kisah ini terjadi ketika akhirnya setelah bertahun-tahun menunggu, Chairman mengungkapkan perasaannya kepada Sayuri. Momen ini sangat emosional karena sepanjang hidupnya, Sayuri selalu berharap dan bermimpi tentang pria ini. Namun, kehidupan sebagai geisha tak pernah memberikannya kebebasan untuk mengikuti kata hatinya sepenuhnya. Dalam dunia yang terikat oleh tradisi, tanggung jawab, dan kehormatan, Sayuri harus memilih jalannya dengan hati-hati. Meski banyak yang mengira Memories of a Geisha hanyalah fiksi belaka, kisah ini sebenarnya didasarkan pada kehidupan nyata para geisha yang hidup di era pra-perang dan pasca-perang Jepang. Arthur Golden, penulis novel ini, menghabiskan bertahun-tahun meneliti dunia geisha dengan berbicara langsung kepada Mineko Iwasaki, seorang geisha terkenal yang kisah hidupnya memberi inspirasi bagi karakter Sayuri. Cerita ini mengungkapkan realistis pahit di balik dunia geisha yang terlihat penuh glamor dan kemewahan. Mereka yang menjadi geisha adalah perempuan yang dalam banyak kasus tidak punya pilihan lain, tetapi melalui kerja keras, kecerdasan, dan strategi mereka mampu mengubah nasib mereka di dunia yang penuh dengan batasan dan tekanan sosial. Memories of a Geisha bukan hanya sebuah kisah cinta, tapi juga tentang kekuatan, ketahanan, dan kemampuan manusia untuk bangkit dari situasi yang paling sulit sekalipun. Melalui mata Sayuri, kita diajak menjadi dunia yang penuh pesona, namun juga kelam, di mana setiap keputusan membawa konsekuensi yang besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah kisah Sayuri menunjukkan keberhasilan dalam menemukan kebahagiaan, ataukah dia selamanya terperangkap dalam dunia yang dibangun untuk mengendalikan hidupnya? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya.